Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuraini di acara Ngupat, ngobrolkeun anu manfaat. Nah, alhamdulillah di tengah kita sudah ada narasumber yaitu Bapak Muhammad Alamsyah SPDI sebagai staf akademik di jurusan Pendidikan Agama Islam. Halo Bapak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana Nura? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Terkait dari Bapak ini sebagai staf akademik, nah maka di dalamnya itu ada apa saja sih Pak? Ya, kalau kita berbicara terkait akademik tentang kejurusanan, memang tidak jauh dari layanan-layanan akademik yang bisa diberikan pelayanan dari pihak jurusan kepada mahasiswa sebagai penyambung kegiatan-kegiatan akademik itu sendiri ya gitu. Nah, secara umum baik universitas ataupun di fakultas, layanan-layanan akademik yang diberikan oleh jurusan itu tidak jauh berbeda gitu. Ada terkait dengan pendaftaran sidang gitu ya, terus program perkuliahan mulai perkuliahan seperti apa, nanti menjadi mahasiswa baru itu seperti apa. Nah, itu nanti diarahkan dengan layanan-layanan akademik yang disediakan oleh jurusan begitu. Jadi bukan hanya di PAI gitu ya, tapi itu secara umum satu universitas seperti itu hanya nanti di breakdown terhadap apa yang memang diperlukan di masing-masing jurusan atau prodi gitu ya. Jadi kalau di UIN itu kan ada yang program studi, ada yang jurusan. Nanti kalau jurusan biasanya di bawahnya ada prodi-prodi gitu. Kalau itu prodi lebih khusus kepada konsentrasi begitu. Gitu Nura. Iya. Jadi sangat berbeda kan antara prodi dengan jurusan. Nah, biasanya para mahasiswa ini datang nih ke Bapak. Apa saja gitu pelayanan yang diberikan ke Bapak? Pertanyaannya gitu. Iya sih, kalau paling banyak itu minta transkrip ya. Oh, transkrip nilai. Nah, yang paling awal itu minta transkrip buat beasiswa. Oh, beasiswa. Ya. Buat beasiswa, buat pengembangan KIP itu kan kayak ada program bidik misi ya gitu, ataupun beasiswa yang lain, atau sebagai rekomendasi untuk menjadi ketua ormawa kampus gitu ya. Mungkin Nura sendiri kan pernah jadi pengurus ya, pengurus HMJ gitu. Pasti dulu Bapak minta ya gitu. Nah, jadi secara umum kebanyakan sih memang untuk minta transkrip nilai gitu. Tapi selain itu yang lain ya ada juga terkait dengan bagaimana melakukan proses KRS di awal semester begitu, kemudian menanyakan nilai di akhir begitu. Kadang yang lucunya memang mahasiswa yang datang ke jurusan itu tanda petik gitu, kadang-kadang yang bermasalah di nilai begitu. Jadi di akhir-akhir datang ke jurusan gitu, menanyakan Pak kenapa nilai seperti ini. Nah, itu nanti Bapak tampung dan Bapak kasih saran atau diperlihatkan kenapa bisa seperti itu. Selain transkrip apa lagi Kak? Selain transkrip, ada tentang pendaftaran tadi ya, itu nih di akhir masa perkuliahan nanti mahasiswa juga datang ke jurusan itu untuk mengurus seminar proposal, kemudian mengurus sidang komprehensif, dan kemudian di akhir ada tugas akhir untuk pelaksanaan sidang proposal. Bahkan sampai pada saat pasca sidang itu untuk mengurusi wisuda. Gitu. Kalau misalnya suka ada kasus nih Pak, udah lulus tapi ijazahnya masih tertunda, nah itu biasanya apa? Nah, biasanya kalau ijazah tertunda itu pertama secara aturan yang sekarang ditetapkan gitu ya, surat edaran Dekan di tahun 2019 itu menentukan bahwa proses pasca sidang revisi itu selama 50 hari gitu. Kadang ada yang tidak melaksanakan itu, jadi revisinya agak lama gitu ya, sehingga pemberian ijazah pun terbengkalai atau tertunda begitu. Nah, maka seharusnya ketika setelah selesai sidang, proses selanjutnya adalah merevisi skripsi. Nah, itu supaya ijazah bisa segera diberikan. Kalau tidak, itu makin lama begitu.
Dan seharusnya sih secara aturan memang ketika lewat dari masa revisi itu harus mengulang sidangnya gitu. Nah, kalau misalnya melalui chat nih Pak, karena kan sekarang lagi masanya online juga kan Pak. Ya. Banyak nggak sih Pak Bapak menerima pesan-pesan masuk gitu dari para mahasiswa? Alhamdulillah Nuraya, kalau di PA itu kan mahasiswanya paling banyak ya. Tercatat terakhir untuk semester genap 2021-2022 ini itu yang KRS-an kurang lebih sekitar 1.100 gitu ya. Jadi paling baik se fakultas lah ya gitu, karena memang dari kelas juga untuk seluruh angkatan sekarang ada sekitar 25 kelas. Kalau yang lain kan cuma paling 12, 16 gitu. Nah untuk jurusan PAI memang mahasiswanya paling banyak gitu. Maka kalau ngechat gitu ya, itu wah kadang satu hari bisa sampai 20 chat dari 20 orang gitu. Itu sudah biasa dan memang harus dilayani gitu. Mungkin mereka juga kadang kalau sedang minta ada pertanyaan Bapak kadang suka pending begitu, kadang chat tenggelam juga. Karena memang lagi-lagi PAI itu paling penting gitu, dan memang masih menjadi favorit jurusan di UIN ini ya gitu, di UIN. Nah berarti alangkah baiknya jika sangat mendesak gitu ya, jadi langsung ke jurusan aja ya daripada lewat chat. Betul, dan ingat, nah ini nih kadang yang harus diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa nih terkait dengan meminta pelayanan terhadap jurusan ataupun terhadap dosen yang lain. Harus diingat bahwa ada jam kerja gitu. Jadi jam kerja jurusan yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jam kerja fakultas atau universitas itu hari Senin sampai Jumat. Ya, jadi hari kerjanya itu Senin sampai Jumat, dan jam kerjanya itu dari 7.30 sampai 16.00 di hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumatnya itu 7.30 betul sampai 16.30 karena kita ada istirahat untuk sholat Jumat dulu. Ya, jadi baiknya kalau buat teman-teman yang memang membutuhkan pelayanan fakultas atau jurusan, datanglah, mau ke jurusan atau butuhnya ke fakultas, datang ke fakultas begitu, selama memang aturannya masih dibuka ruang publik, karena kan saat ini juga kita masih dalam masa pandemi ya kan gitu, jadi kita juga harus jaga-jaga begitu. Tapi kalau memang untuk pelayanan yang bisa kita layani secara online gitu, akan kita layani secara online gitu Nur. Nah, kalau misalnya Bapak nih udah dari sejak kapan gitu menjadi bagian dari staff akademik? Ya, Bapak bergabung di jurusan PAI itu dari mulai bulan Mei 2019. Alhamdulillah angkatan pertama yang memang Bapak tangani dari awal itu angkatan yang murah ya. Iya, benar. Angkatan murah di angkatan 2019. Alhamdulillah sekarang buat 2019, 2020, 2021 sudah 3 angkatan. Mudah-mudahan masih bisa berinteraksi dengan teman-teman ya nanti sampai angkatan-angkatan berikutnya gitu. Doakan saja kita sehat semua ya di masa pandemi ini gitu. Nah jadi selama 3 angkatan itu ada nggak sih Pak yang emang paling sulit dikerjakan gitu, atau paling banyak minatnya gitu sehingga Bapak tuh kerjaannya menumpuk? Paling kalau yang menumpuk itu tadi ya gitu terkait pasca sidang, pasca sidang ya, atau awal-awal mau pelaksanaan perkuliahan. Jadi awal akhir ya. Secara umum itu awal perkuliahan gitu ya, baik di semester ganjil ataupun genap. Kemudian itu pasca sidang gitu, karena kan ngurusin juga yang efisien, kemudian menyiapkan transkrip nilai sebagai pendamping dari ijazah begitu. Kemudian selama dari 3 angkatan itu apakah ada gitu yang memang salah gitu meminta pelayanan ke Bapaknya? Karena kan banyak terkadang mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah lama pun keliru gitu. Keliru. Iya. Nah,
makanya untuk ranah pelayanan di mahasiswa ini kan di setiap kelas itu sebetulnya ada kosma ya. Lagi-lagi ini salah satu kosma nih. Ini salah satu kosma yang aktif. Bapak suka sama kosma yang aktif. Jadi informasi-informasi terkait pelayanan yang ada di jurusan itu sebetulnya bisa teman-teman minta kepada kosma. Gitu. Nah kadang kan yang memang menjadi hal pertanyaan itu apakah info-info itu dari kosma disampaikan langsung kepada mahasiswa atau tidak, gitu, atau kepada teman-temannya ya. Karena kan kalau kita harus memberitahu satu persatu, gitu, itu kan juga tidak mungkin karena kita tidak punya nomor kontak seluruhnya, gitu ya, ataupun supaya lebih efisien sebetulnya, efektif dan efisien, maka info-info terkait layanan yang ada di jurusan itu bisa disampaikan melalui kosma kepada kawan-kawannya. Nah, kadang-kadang juga entah begitu ya, entah memang mahasiswanya kudet begitu terhadap info-info atau apa, padahal info-info itu sudah sering diberikan oleh Bapak, Pak Sekjur, Pak Kajur, Pak Fikri, Pak Nablur, dan teman-teman yang lain, Pak Fajar. Masih ada juga yang bertanya begitu. Nah kan kadang kita bingung apakah memang dia tidak mencari informasi atau kosmanya tidak memberikan informasi, kan bisa jadi terjadi seperti itu gitu. Nah makanya Bapak harap kepada para kosma, begitu ya, teman-teman kosma yang sudah memang diamanahi oleh teman-temannya, jika ada informasi terkait pelayanan akademik atau apapun di jurusan itu disampaikan kembali kepada kawan-kawan. Gitu. Jadi ada catatan besar gitu untuk para kosma dan juga mahasiswanya. Jadi jangan sampai abai terkait dari informasi, karena kan kalau misalnya ketinggalan kita sendiri gitu banyak rugi. Apalagi masih ada nih Pak yang masih bertanya perbaikan KRS, padahal udah lewat ya Pak masanya. Jadi itu gimana nih Pak kalau kasusnya itu? Nah makanya kalau hal seperti itu untuk informasi akademik sebetulnya ada secara umum tiap tahun itu Pak Rektor UIN Jati Bandung itu mengeluarkan SK tentang kalender akademik. Jadi tiap tahun itu sekitaran bulan Juni ya gitu. Itu nanti bisa teman-teman searching juga di Google, ada itu tentang kalender akademik tahun pada tahun pelajaran tersebut gitu. Nanti bisa dilihat di situ mulai perkuliahan tanggal berapa, akhirnya tanggal berapa, UAS UTS tanggal berapa, kemudian pembayaran UKT tanggal berapa, KRS tanggal berapa, begitu. Nah, nanti semuanya ada di situ. Nah nanti terkait hal teknis yang mau ditanyakan, nah bisa mainlah ke jurusan, jangan sampai kudet ya gitu, mahasiswa belum pernah main ke jurusan begitu. Banyak juga. Dan yang unik ini begini, biasanya mahasiswa nih kalau ngontak ke Bapak gitu ya, ini selalu Bapak bilang kepada yang ngontak, kalau mengontak itu harus menyatakan nama dan NIM gitu. Minimal nama dan NIM. Karena kalau kelas itu kan A, B, C, D, E, F gitu, tapi sama ya, 6F, 6A gitu kan, 4A, 4F, 2A, 2F, tapi kalau NIM tidak akan tertukar gitu. Ini model Nura ini namanya unik sekali nih gitu kan ya, dalam satu kelas ada dua. Nah, ada dua gitu. Jadi ketika tidak menyatakan ini Nur Aini atau yang biasa kosma itu yang biasa dipanggil Nura itu kan kita nggak tahu gitu. Nah, maka harus selengkap mungkin gitu ya, memberikan informasi terhadap jurusan terkait pribadi gitu. Oke, jadi sangat banyak sekali gitu ya jurusan sudah memberikan pelayanan, maka kita gitu harus tahu diri gitu sebagai mahasiswa karena kita yang membutuhkannya ya Pak. Jadi kita jangan bermalas-malasan mencari informasi, terus update, jangan hanya update status main dan sebagainya Pak, tapi akademik pun perlu diutamakan dan diperhatikan. Apalagi satu ini terkait nilai. Pasca UAS atau UTS. Iya, ini selalu menjadi hal yang klasik juga. Kadang, Pak kenapa nilai saya nggak ada? Lah, kenapa bertanya ke Bapak kan? Antum itu yang ikut perkuliahan gitu. Atau seharusnya tanyakan ke dosen kan gitu. Karena kan jurusan itu tugasnya pertama kan tadi di awal perkuliahan menyajikan mata kuliah, menyajikan dosen siapa yang mengampu mata kuliah.
Nah, ketika perkuliahan berjalan itu kan yang melaksanakan perkuliahan itu dosen dan mahasiswa. Maka di akhir perkuliahan ketika dosen mengeluarkan nilai, kalau memang nilainya tidak keluar, coba tanya secara baik-baik kepada dosen, apa sih yang memang menjadikan nilai itu tidak keluar. Kalau bertanya kepada jurusan, kenapa nilainya nggak keluar? Ya, kita juga nggak tahu karena nilai itu hak prerogatif dosen gitu. Iya, dari hasil proses selama perkuliahan itu berlangsung. Dan Bapak ini tugasnya hanya menginput saja, Menginput saja. Jadi Ya. kita hanya menginput, kecuali kalau memang ada kesibukan dari dosen, misalkan di akhir-akhir pada masa input input nilai itu belum ada, maka menjadi suatu kewajiban terkait nilai pasca ujian ya. Gitu. Ini kan kadang ada juga mahasiswa yang nilainya tidak keluar, itu tidak muncul di portal salam atau di akun salamnya. Nah, ini seharusnya bukan ditanyakan ke Bapak atau kepada pihak jurusan kenapa nilainya tidak keluar, karena kan yang melaksanakan kuliah itu dosen dan mahasiswa, kemudian yang memberikan nilai itu dosen. Iya. Kalau jurusan tugasnya itu menerima dan kemudian menginput ke portal salam. Gitu. Nah, harus ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan, Pak, kenapa Bu, kenapa nilai saya tidak keluar? Gitu. Apakah memang ada kewajiban-kewajiban yang belum dituntaskan, gitu, atau diselesaikan? Harus segera dikejar begitu sebelum masa input nilai itu habis gitu. Karena kan masa input nilai itu ada periodiknya ya, gitu, ada periodenya gitu. Jadi segala kegiatan yang berkaitan dengan nilai akademik itu periodik gitu. Itu ada masa PKRS, ada masa KRS, kemudian masa PKRS baru nanti melaksanakan perkuliahan, ada UTS UAS, baru di akhir penginputan nilai ke portal salam. Ingat, harus menanyakan kepada dosen. Iya, terkait nilai. Itu. Apalagi nih, Nur. Jadi memang banyak sih ya gitu terkait hal-hal pelayanan akademik itu. Gitu. Cuma yang secara keseharian atau secara semester itu sih yang biasa Bapak layani kepada mahasiswa. Kalau berkaitan dengan teknis gitu ya, nah ini nih berkaitan dengan teknis, apa yang teknis dari pelayanan akademik itu nanti ke Bapak. Tapi kalau berkaitan dengan kebijakan gitu ya, itu nanti biasanya harus dari pimpinan gitu ya, Pak Kajur, Pak Sekjur gitu ya. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di atasnya, itu baik dari dekanat, fakultas ya, ataupun Pak Rektor di tingkat universitas. Jadi ada jalur komunikasinya juga ya, Pak? Begitu kan. Kadang mau nanyain gitu, Pak, ini saya nggak bisa ikut sidang, Pak. Kenapa? Karena saya belum menyelesaikan mata kuliah komputeran gitu. Kata Bapak, ya memang nggak bisa begitu. Lah gimana gitu? Saya karena sakit lah. Atau misalkan Pak gitu, tadi yang bab teknis ya, kebijakan kayak model nilai belum keluar, kalau misalkan dijelaskan kan ke Bapak saya sakit, oh ya silakan gitu, itu tinggal kontak dosen, kebijakannya seperti apa, begitu nanti baru Bapak bisa mengeksekusi kalau sudah ada putusan dari dosen atau kebijakan dari ketua jurusan atau sekretaris jurusan. Terkait KRS pun tentunya lebih pada dosen pembimbing akademiknya, Pak, karena tercantum kan di atasnya nama dosen pembimbingnya. Pak, para teman-teman mahasiswa harus menghubungi dosen pembimbingnya untuk terkait dari konsul KRS ya, Pak. Betul. Seperti IP-nya ya, Pak. Betul. Nah, makanya saya tadi saya utarakan seperti di awal, saya suka kepada Kosma yang memang mau menanyakan beberapa hal gitu terkait dengan pelayanan akademik dibanding Kosma yang hanya menerima info gitu. Kadang kan kayak kemarin pada saat KRS-an kan gitu, Pak dosen pembimbing saya itu siapa? Oke, mangga cek di akun salam gitu ya. Oh Pak, di akun salamnya belum ada. Oh pada saat kemarin sedang ada kalau dari data, migrasi data. Nah, migrasi data gitu. Kalau Nura ini kemarin 2 ya
salamnya itu dari ada salam lama, salam baru. Nah, kemudian ada migrasi data, ada beberapa data yang belum masuk. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dicek gitu ya bahwa teman-teman terutama ini angkatan 2001 itu bisa dicek 2021. Nah, 2021 itu sudah memiliki dosen pembimbing akademik yang bisa dilihat di portal salam masing-masing gitu. Nanti untuk KRS-annya gitu atau karena masa KRS sudah terlewat dan sebentar lagi akan ada masa PKRS ya gitu. Nanti konsultasi juga sama dosen gitu, apakah misalkan Pak saya ini mau ngambil mata kuliah begitu ke mata kuliah A ke ke kelas lain bagaimana kan gitu. Karena ada beberapa mata kuliah yang memang sudah menjadi sudah disimpan di kelas-kelas tertentu gitu, jadi jangan asal pindah. Jadi ikutilah KRS melakukan kontrak KRS itu sesuai dengan kelasnya gitu ya. Karena sudah Bapak buat juga ya kelas A apa, kelas B apa, C, D dan yang lainnya itu seperti apa. Jadi jangan mengambil mata kuliah di kelas yang lain kalau bisa supaya tidak terjadi kesulitan nanti pada saat di akhir pembuatan transkrip nilai itu gitu. Apalagi ngambil mata kuliah yang atas ya Pak. Nah yang atas gitu, yang atas itu sebetulnya boleh juga, tapi nanti itu betul lah ini bahwa KRS itu untuk semester 1 dan 2 itu sudah diplot gitu. Jadi sebanyak 20 SKS itu di tiap angkatan gitu ya. Di angkatan 2020, 2019, 20 gitu semester 1 dan 2-nya. Nanti semester 3 gitu. Biasanya ada sisa sekitar 4 atau 2 SKS gitu. Nah, nanti coba konsultasi kembali dengan dosen pembimbing akademik gitu. Bagaimana gitu. Apakah saya bisa mengambil atau tidak, nanti pertimbangan akademiknya nanti akan disampaikan ke dosen pembimbing akademik. Oh, jadi sebenarnya bisa ya Pak namanya? Bisa saja. Oh, bisa saja. Tapi nanti juga harus dilihat terkait bagaimana perkuliahan dia di semester sebelumnya kan. Itu nanti pertimbangan yang akan diberikan oleh dosen pembimbing akademik begitu. Dan ingat, hubungi dosennya supaya bisa mendapatkan pembimbingan akademik begitu. Ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya via Instagram. Tetapi kebanyakan ini terkait dari keuangan. Seperti kalau daftar SPAN, KTKN harus bayar gak, terus apa bisa sakit, terus keringanan UKT dan lain sebagainya. Kalau ini sih bukan bagian dari plan Bapak ya, dari sebagai sub akademik. Iya. Kalau terkait keuangan memang ada domainnya di bagian keuangan. Ya, memang nanti harus mencari info. Tapi tetap jurusan juga ketika mendapatkan info-info terkait tentang SPAN atau KIP gitu ya, gitu KIP itu kalau ada informasi kita pasti sampaikan kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang masih SMA bahkan bisa cek ya. Sekarang kan ada Instagramnya UIN Sunan Muria di Bandung. Jangan lupa follow ya Pak. Follow biar nggak ketinggalan informasi begitu. Ada juga Instagram jurusan PAI ya begitu, itu ada. Jangan lupa follow itu. Kalau teman-teman yang masih SMA punya minat untuk masuk ke PAI, cari-cari info di situ. Iya. Itu pasti secara berkala selalu dilakukan pemberitaan ya, update berita gitu tentang apa yang terjadi atau apa yang sedang hits gitulah ya gitu di UI ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak untuk sesi-sesinya terkait dari akademik dan administrasinya. Jadi teman-teman sobat PAI yang ada di rumah dimanapun berada, itulah yang sudah disampaikan oleh langsung dari narasumbernya gitu terkait dari administrasi. Bahwasanya ada pelayanan transkrip nilai, kemudian daftar sidang, persiapan sidang, dan juga terkait dari administrasi lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa langsung datang ke jurusan ya Pak. Sesuai jadwalnya, ingat. Datang ke jurusan, ke ruang jurusan di
lantai 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu kita ada di kampus 2 ya. Barangkali ada mahasiswa nih yang sama sekali belum main ke jurusan Iya, ya. benar sekali Pak. Jangan lupa main ke jurusan. Minimal lihat-lihatlah uang jurusan gitu ya, kenalan sama Pak Kajur, Pak Sekjur dan staf jurusan dan yang lainnya supaya lebih dekat gitu, lebih bisa mendapatkan informasi, begitu tahu tentang info-info, update info pastinya gitu. Begitu, Nora. Ya, baik, terima kasih Bapak dan semuanya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.